Next mas. Yang selanjutnya itu guru diibaratkan seorang petani tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa mengubah kodratnya anak, kita hanya bisa menuntun anak untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri anak tadi. Next mas. Nah, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling bekerja sama, saling bergotong royong, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tercipta karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah tersebut, sehingga kebiasaan menciptakan karakter menciptakan budaya, dan itu hal yang sangat kita inginkan, yaitu terjadinya budaya positif di lingkungan sekolah. Next. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk yang selanjutnya sudah masuk ke modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak, ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak juga ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas. Kita akan merinci satu persatu apa saja nilai guru penggerak yang dimaksud. Next. Yang pertama yaitu berpihak kepada murid. Berpihak pada murid merupakan nilai di mana guru penggerak atau kita sebagai seorang guru untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid, sehingga akan muncul pertanyaan pada diri seorang guru, apa yang menjadi kebutuhan murid, apa yang bisa kita lakukan agar suasana belajar menjadi lebih baik, dan bagaimana saya dapat mewujudkan dunia anak-anak yang mereka idamkan atau inginkan. Next. Oke, kegiatan yang dapat mewujudkan nilai berpihak pada murid. Yang pertama, membuat pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya dengan menciptakan pembelajaran atau merencanakan pembelajaran sambil bermain. Yang kedua, membuat alat peraga untuk membantu kita dalam belajar. Yang selanjutnya itu memberikan kemerdekaan kepada murid untuk belajar. Next. Nah, ini beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan ketika kemarin selama mengikuti CGP. Kegiatan-kegiatan yang mewujudkan keberpihakan kepada murid. Yang pertama yaitu tadi saya sampaikan, membuat atau merencanakan pembelajaran yang menyenangkan, belajar sambil bermain. Ini dokumentasi saya, yaitu anak-anak saya ajak belajar sambil bermain. Ini menggunakan pesawat terbang, di mana pesawat terbang ini kita gunakan untuk menunjuk anak, untuk memberi aba-aba bahwa dia yang selanjutnya untuk maju ke depan. Jadi ini kita nggak tahu dia diterbangkannya kemana, di mana dia kapal pesawat terbang itu jatuh, disitulah anak yang maju selanjutnya. Next, yang selanjutnya yang nilai guru penggerak yang selanjutnya adalah mandiri. Nilai mandiri merupakan semangat bagi guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Kita tahu bahwa belajar itu sepanjang hayat, dari buaya sampai dengan akhir hayat kita atau kita meninggal nanti. Jadi kita harus terus belajar. Guru penggerak senantiasa selalu berusaha untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu akan adanya pelatihan-pelatihan yang ditugaskan, baik dari sekolah, kepala sekolah, dinas, atau pihak yang lainnya. Guru penggerak juga harus berusaha untuk mengembangkan ilmu serta potensi yang ada dalam dirinya dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan belajar dari berbagai sumber. Hari ini, sekarang ini kita akibat dari COVID-19 banyak sekali seminar-seminar atau diklat-diklat yang diadakan di secara daring di dunia maya, itu secara gratis bisa kita ikuti. Nah, ini kita sebagai seorang guru harus mengembangkan ilmu pengetahuan kita, potensi yang ada dalam diri kita, salah satunya dengan mengikuti diklat-diklat yang ada.
Next. Kegiatan-kegiatan mandiri yang bisa saya lakukan kemarin, yang pertama itu mengikuti pelatihan secara daring maupun luring, kemudian belajar dengan teman sejawat, belajar dari buku, belajar dari narasumber, belajar dari lingkungan, atau belajar sudah dengan praktikum. Nah, ini beberapa contoh. Itu saya belajar lewat YouTube, belajar lewat buku. Nah, itu di situ saya belajar dengan secara luring, itu belajar Canva. Terus yang ini belajar via daring. Next. Nilai yang selanjutnya yaitu reflektif. Nilai reflektif ini layaknya dimiliki oleh seorang guru agar dapat menuliskan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami sehingga dapat dilihat sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya jika kita merefleksi bisa kita tingkatkan. Kemudian sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya sebagai pengalaman, sebagai guru bagi kita agar kita jangan sampai mengulang kembali hal yang negatif tadi. Nah, dari situ, dari belajar dari pengalaman itu, maka pembelajaran kita atau kegiatan kita selanjutnya akan menjadi lebih baik. Next. Kegiatan reflektif yang saya lakukan kemarin, melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari pembelajaran yang dilakukan, melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, berdiskusi dengan teman sejawat, mencari solusi jika kegiatan mengalami permasalahan, membuat refleksi pembelajaran bersama murid. Nah, mungkin ini yang sering kita sudah lakukan bersama murid. Mungkin di akhir pelajaran kita tanya, anak-anak hari ini kita belajar apa? Bagaimana perasaan Anda? Apa yang perlu kita tingkatkan untuk pelajaran kita besok dan seterusnya? Nah, itu suatu langkah refleksi yang mungkin sudah kita sering lakukan. Next. Nilai yang selanjutnya itu nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif artinya seorang guru itu senantiasa mampu membangun daya samping, memperhatikan pentingnya kesaling ketergantungan yang positif antar seluruh pihak, baik yang berada dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kita sebagai manusia sosial tentunya tidak dapat hidup sendiri. Kita pasti akan membutuhkan orang lain. Untuk itu berkolaboratif itu penting sekali. Sehingga apa? Untuk bisa mewujudkan pencapaian profil pelajaran Pancasila yang sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah, kita bisa menciptakan atau mendidik anak didik kita itu menjadi pelajar yang berprofil pelajar, mempunyai profil pelajar Pancasila, yang salah satunya adalah kolaboratif. Kegiatan-kegiatan kolaboratif yang dapat dilakukan misalnya membangun kerjasama dengan kepala sekolah, teman sejawat, warga sekolah, komite, dan seterusnya. Membangun kerjasama dengan dunia industri maupun itu bisa jadi dengan rekan pihak ketiga seperti itu. Nah, itu beberapa kolaboratif yang sudah dilakukan, dan di SD Kuala ini alhamdulillah kita bisa melakukan kerjasama dengan seluruh warga sekolah, baik antar guru, kepala sekolah, komite maupun paguyuban, dan kita sudah menjadi salah satu mitra pembinaan dari salah satu industri yaitu Bank BCA yang akan mensupport kegiatan kita, dan kita pun itu menjadi bagian dari BCA. Itu ada suatu kebanggaan tersendiri. Next. Nah, ini beberapa kegiatan kemarin yang saya lakukan kolaboratif. Itu bisa kolaboratif dengan anak, kolaboratif dengan dinas, misalnya dengan UPT, dengan KKG, ini kolaboratif dengan guru, teman-teman sejawat. Next. Nilai yang selanjutnya yaitu inovatif. Guru penggerak diharapkan selalu berinovatif, senantiasa mampu memunculkan ide-ide baru dan tepat guna. Guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif mempunyai sifat pantang menyerah serta jeli dalam melihat peluang potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi inovatif itu menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan ide yang sudah ada, kita modifikasi sedikit, itu sudah inovasi. Next. Kegiatan-kegiatan inovasi yang dapat saya lakukan yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, membuat alat peraga, menggunakan metode yang bervariasi, memanfaatkan lingkungan belajar, melaksanakan
outing class, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan, merancang kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan potensi murid. Nah, dokumentasinya next, inilah dokumentasi yang sudah saya lakukan. Kegiatan yang inovatif. Yang pertama, ini pembelajaran menggunakan quiz. Ini anak belajar menggunakan TIK, menggunakan Chromebook, dan itu outing class, belajar membatik. Next. Nah, dengan memiliki nilai-nilai guru penggerak yang 5 tadi, diharapkan guru itu mampu mampu memiliki atau melaksanakan peran guru penggerak. Peran guru penggerak yaitu 5. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi antar murid, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan. Nah, itu adalah peran dari guru penggerak.